Oke minasan, kita akan melanjutkan lagi alur cerita Shingeki no Kyojin Final Season 4, Part 4. Untuk menonton semua alur, sudah kusediakan di playlist di deskripsi video ini. Ini adalah akhir dari kisah Eren Yeager. Scan berpindah lagi ke pertarungan akhir, Mikasa yang sudah memotong leher Eren, kemudian menciumnya dengan disaksikan oleh Ymir. Scan berpindah lagi ke sebuah ingatan Eren untuk Armin. Di dalam ingatan itu Eren bersama Armin memakai wujud saat masih kecil. Mereka sedang berbicara mengenai kekuatan Attack Titan yang dapat melihat masa depan. Eren berkata kepada Armin bahwa ia di masa depan akan menghajar Armin habis-habisan. Kemudian Armin bertanya alasannya kepada Eren. Eren kemudian menjawab bahwa ia melakukannya dengan terbawa suasana dan tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Kemudian Eren pun meminta maaf. Di situ Eren juga bercerita kepada Armin tentang dirinya yang berkata kasar kepada Mikasa. Kemudian Armin menyangkal permintaan maaf Eren, karena seharusnya Eren meminta maaf dulu kepada Mikasa. Semua perbuatan Eren atas rambling yang dilakukannya terungkap. Eren bertujuan menjadikan teman-temannya sebagai pahlawan yang menghentikan Eren. Namun sebenarnya Armin menolak tentang keinginan Eren yang akan menjadikan dirinya dan teman-temannya sebagai pahlawan yang diinginkan Eren. Setelah itu Eren mengajak Armin pergi ke tempat yang dulu diceritakan oleh Armin dengan bukunya. Tempat itu adalah Sungai Api, sembari mengatakan tentang Ymir Fried. Sesampainya di sana Armin terpukau dengan lahar api yang mengalir seperti sungai, lalu kemudian mereka membahas tentang Ymir. Ymir adalah seorang Titan perintis dari 2000 tahun yang lalu, walaupun dia sudah tidak ada, lalu mengapa masih ada Titan sampai saat ini? Itu semua karena Ymir tetap patuh kepada Raja Fritz hingga sampai saat ini. Walaupun seluruh keluarganya dibakar dan lidahnya dicabut, Ymir tetap mematuhi perintah Raja Fritz karena cinta, dan itu sangat sulit dipercaya. Kemudian Eren berkata, bahwa sepertinya Ymir selama 2000 tahun ini, sangat menderita dan juga ingin dibebaskan dari hal itu. Scan berpindah ke Eren dan Armin yang sudah dewasa, mereka berpindah di tempat sesuai dengan buku yang diceritakan Armin. Tempat itu adalah pelangi di malam hari. Mereka melanjutkan pembahasan mengenai Ymir. Eren mengatakan bahwa Ymir sudah terbebas dari penderitaannya. Orang yang membebaskannya adalah Mikasa. Kemudian Armin bertanya kepada Eren, kenapa Mikasa sebagai orang itu? Eren kemudian menjawabnya tidak tahu, dan yang tahu hanya Ymir itu sendiri. Di situ juga terungkap bahwa setelah Bertolt menjebol dinding, ia berubah ke wujud manusianya, kemudian ada Titan yang akan memakan dirinya sampai mati, namun belum saatnya Bertolt mati. Kemudian Eren mengubah arah Titan tersebut, agar ibunya Eren saja yang termakan. Jadi selama ini Erenlah yang membunuh ibunya sendiri. Kemudian mereka berdua berganti tempat yang sangat luas, seperti di tengah lautan yang tidak ada apapun. Kemudian Armin berkata bagaimana dengan Mikasa yang diabaikan cintanya olehmu? Kemudian Eren menjawab tidak tahu. Setelah itu Armin memukul Eren dan berkata aku tidak akan memaafkanmu, kau pikir Mikasa akan baik-baik saja setelah itu? Semoga saja dia bisa melupakanmu dan akan mendapat pria lain dengan secepatnya. Setelah itu tiba-tiba Eren menangis, ia tidak mau Mikasa mendapat pria lain, dan tidak ingin dilupakan oleh Mikasa dan setidaknya Mikasa bersedih selama 10 tahun untukku. Bahkan Eren juga sangat terpukul, tidak ingin mati dan ingin sekali tetap bersama Mikasa dan teman-temannya. Kemudian Armin mengajak Eren untuk menemukan jalan keluarnya, namun Eren menolak, karena Eren tidak mau teman-temannya mati seperti dirinya. Kemudian tempat itu berubah menjadi lautan darah dengan banyak sekali jejak kaki. Eren sudah membunuh 80% umat manusia dan sisanya hanya 20% karena Armin dan yang lainnya berhasil menghentikan Eren. Setelah itu Armin marah dan menangis, karena Eren melakukan itu demi Armin dan teman-temannya. Armin tidak setuju, karena suatu saat ada saatnya manusia saling mengerti satu sama lain dan berharap Eren dapat mengubah hal itu. Eren pun menjawab tidak bisa, karena Eren juga ingin melihat pemandangan seperti ini, semua manusia di luar tembok akan memiliki peradaban yang sama dengan Pulau Paradis. Jadi Pulau Paradis tidak akan diserang dalam waktu yang dekat, karena peperangan akan terus berlanjut. Eren pun berpikir itu adalah hal yang harus tetap ia lakukan. Setelah itu mereka berdua berjanji untuk selalu bersama di neraka, karena menanggung dosa atas pembantaian 80% manusia bersama-sama. Scan berpindah ke pertarungan yang sudah selesai. Armin sudah mengingat semua ingatan yang dihapus oleh Eren.
Setelah itu terlihat Mikasa yang mendekati Armin dengan membawa kepala Eren. Armin seketika langsung terasa tersayat hatinya. Armin kemudian memeluk kepala Eren sembari tak kuat akan tangisnya. Apalagi dia sendiri yang mendengar bahwa Eren benar-benar tak ingin mati. Kemudian Mikasa bertanya kepada Armin apa ingatannya sudah kembali. Armin pun menjawab sudah, bahwa keputusan yang dibuat Eren adalah menghilangkan kekuatan Titan dari dunia ini. Teman-teman Eren yang sudah kembali ingatannya, terlihat sedih tentang keputusan Eren, agar mereka hidup lebih lama, sedangkan Eren mati duluan. Kemudian Annie, Falco, Gabi dan Rainer dapat bertemu dengan orang tuanya dan merasa bahagia. Levi bertemu dengan arwah Komandan Erwin dan teman seperjuangannya. Connie dan Jin bertemu dengan arwah Sasa. Setelah itu Scan berganti ke Mikasa yang pergi untuk segera memakamkan Eren dengan layak, di dekat pohon yang dimana Eren sering tertidur di situ. Namun saat itu ada insiden yang dimana para pasukan Marley menodongkan senjata kepada orang-orang Eldia, karena menduga masih ada kekuatan Titan di dalam diri orang Eldia. Kemudian Armin meluruskan bahwa, jika masih ada pasti akan kugunakan untuk melawan kalian, kami sudah terlihat tidak berdaya dengan senapan yang kalian arahkan, bukankah itu sifat alami manusia? Kemudian Armin memperkenalkan diri bahwa dirinya yang sudah menghentikan Rumbling dan membunuh Eren. Kemudian Scan berpindah kepada Mikasa yang bertemu dengan arwah Ymir, kemudian berkata bahwa Ymirlah yang selalu mengintip di dalam kepalanya. Menurut Mikasa, cinta Ymir adalah mimpi buruk yang panjang, nyawa yang sudah terbunuh tidak bisa kembali, hanya saja jika tidak ada nyawa yang Ymir lahirkan, mungkin Mikasa tidak ada di dunia ini. Setelah itu Mikasa mengucapkan selamat tidur kepada Ymir. Scan berpindah di Pulau Paradis yang melihatkan Historia yang sudah melahirkan dan hidup bahagia. Di Pulau Paradis juga dibentuk tentara dengan nama faksi Ygritte, untuk berjaga-jaga dari serangan pembalasan dari luar Pulau Paradis. Kemudian Scan berpindah kepada Historia yang mengutus Armin dan teman-temannya sebagai duta perdamaian dunia. Kemudian Scan berpindah ke Mikasa yang sedang berkunjung di pemakaman Eren. Mikasa selalu terbayang-bayang akan masa lalunya bersama Eren. Bahkan Mikasa setiap saat selalu berkunjung dan selalu menangis di makam itu. Hari itu Mikasa sedang menangis dan ingin sekali bertemu dengan Eren, kemudian datanglah seekor burung yang membenarkan syal merah Mikasa. Kemudian Mikasa tersenyum kepadanya. Oh ya, sebagai info ya, Mikasa tidak menikah dengan Jin. Mikasa memutuskan untuk menjadi gadis suci dan tidak akan menikah, cintanya hanya untuk Eren. Mikasa mati dengan tetap mencintai Eren, ia selalu berharap kapan ia akan menyusul Eren. Mikasa selalu menangis di bawah pohon itu. Mikasa selalu memakai syalnya hingga ia mati, setelah itu Mikasa dimakamkan di dekat kuburan Eren. Kemungkinan Armin mengatakan perasaan Eren kepada Mikasa, hal itu membuat Mikasa memutuskan untuk hidup seperti itu. Selain itu peperangan terus terjadi seiring dunia yang semakin maju di Pulau Paradis. Hingga bertemu sebuah ending yang dimana ada seorang bocah dari masa depan, terlihat akan masuk ke dalam pohon kuburannya Eren dan Mikasa. Pohon itu juga terlihat seperti pohon pertama kali Ymir mendapatkan kekuatan Titan. Pot itu dibuat untuk menuju proyek baru bernama Shingeki Fly. Nah, ceritanya sudah tamat, teman-teman, semoga terhibur ya. Jangan lupa follow.